Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita baru saja menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Dan juga ada mungkin yang sudah puasa Syawal. Ya, banyak sekali pahalanya sudah ya. Apalagi di bulan Ramadan kata Nabi, kullu amali ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan anak Adam di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi'ashri amsalha ila sab'i mi'ah dha'fin. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Ya. Kemudian tambah lagi Syawal. Banyaklah pahala kita ya. Ya. Kira-kira kalau ditimbang mana lebih banyak? Pahala atau dosa? Pahala atau dosa? Ya. Ya. Kenapa kita perlu mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya? Kenapa? Kenapa kita perlu banyak-banyak pahala sehingga bulan Ramadan karena dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat kita sungguh-sungguh. Untuk apa pahala itu? Bagaimana kau bisa masuk surga gara-gara pahala? Ya. Jadi untuk apa pahala itu? Ini tanya oleh cucun. Next. Untuk apa pahala? Next. Baik Ibu. Coba siapa bisa hafal surat Al-Qari'ah? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa artinya? Apa artinya? Yang bisa artinya saya kasih hadiah Tuhan. Betul. Hadiah hari raya THR. Apa artinya? Enggak tadi. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Orang yang berat timbangan kebaikannya. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Terus lanjut. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Bentar dulu. Dan tahukah neraka? Ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya atau disebut juga dengan pahala,
Fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia akan memperoleh kehidupan bahagia. Maksud bahagia maksudnya masuk surga atau masuk neraka? Surga. Kalau masuk neraka enggak bahagia. Kenapa tadi masuk surga? Menurut ayat tadi kenapa? Kebaikan. Nah, coba ulang balik. Ini masih belum nyambung, belum connect. Ada orang yang berat timbangan kebaikannya. Maka dia berada dalam timbangannya. Senang. Maksudnya apa itu? Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya atau pahalanya, maka dia akan memperoleh kehidupan bahagia. Maksudnya masuk surga. Ya, mizan itu artinya menyoba saja ceng. Timbangan. Timbangan apa? Timbangan cabai, gula. Timbangan kebaikan dan keburukan, timbangan pahala dan dosa. Nah, tadi dalam surah Al-Qarinah, apabila dosa kita lebih berat, berarti dosa kita ada, tapi ringan. Lebih berat pahala. Makanya fa'amma man faqulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, berat timbangan pahalanya, berarti dosanya ringan. Apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia akan memperoleh kehidupan bahagia, masuk surga dia. Masuk? Ada enggak dosa dia? Ada, tapi ringan, dimaafkan oleh Allah. Ya. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti lebih berat dosa. Apa yang terjadi? Fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Baru nanti setelah habis hukumannya masuk surga, kalau dia tidak mati dalam kesyirikan. Nah, jadi kembali pertanyaan tadi, untuk apa pahala? Agar berat timbangan ketika yaumul hisab, ketika ditimbang oleh Allah, agar lebih berat. Ya kan? Untuk apa banyak-banyak pahala? Agar ketika ditimbang oleh Allah lebih banyak pahala daripada dosa itu. Karena kalau lebih berat pahala atau lebih berat kebaikan, dia masuk surga. Jadi saya ulangi lagi, untuk apa pahala? Agar berat timbangan kebaikan kita, agar berat timbangan pahala kita, agar masuk surga. Kalau lebih berat dosa, masuk neraka dulu. Neraka apa namanya? Hawiyah. Ini saya buat-buat atau ayat Allah? Ayat Allah, bukan sekarang-karang. Yang kan sekarang lesannya, alah, sekarang-karang. Ini ayat Al-Qur'an. Coba buka lagi surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Al-A'raf ayat 8 dan 9. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Ya, sudah. Ternyata Allah sebutkan juga dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9 tentang timbangan. Al-waznu yawma idin haq, kata Allah. Timbangan pada hari kiamat itu, pada hari akhirat itu benar adanya, yaitu yaumul hisab. Faman saqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, beruntung dia, masuk surga. Wa man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya,
ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka lah orang yang rugi dirinya sendiri. Ya, terus kita ini gimana kira-kira? Kalau diceng oleh Allah, ya ditimbang nih Herman ini ditimbang oleh Allah, kira-kira saya ini misalnya lebih banyak dosa atau lebih banyak pahala? Kalau kita nih ibu-ibu ini ditimbang oleh Allah, lebih banyak dosa atau lebih banyak pahala? Tapi kalau menurut saya lebih banyak pahala. Kenapa? Saya jawab dengan hadis, bukan dengan akal. Ada hadis kursi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Begini bunyinya. Allah berfirman kepada malaikat pencatat, siapa namanya? Raqibun. Idza arada 'abdi ay ya'mala sayyidatan fala taktubuha hatta ya'mala. Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu hingga dia mengamalkannya, hingga dia melakukannya. Dan faida amilaha, apabila benar-benar mengerjakan niat jahat tadi, faktubuha min misliha, makalah catatlah satu dosa. Faida taraka min ajli, apabila enggak jadi berniat jahat tapi enggak jadi, ya enggak jadi. Faida taraka min ajli, tapi apabila enggak jadi meninggalkan karena takut padaku kata Allah, faktubuha hasanatan, maka catatlah satu pahala. Nah, dah. Bagaimana masuk hadis tadi? Jika berniat jahat dicatat enggak? Dicatat enggak ada sebagai dosa? Kapan dicatat? Waktu melakukannya. Apabila berniat jahat, tapi kemudian enggak berani melakukannya, malah dapat pahala. Kemudian Allah melanjutkan, wa idza arada 'abdi an ya'mala hasanatan, jika hambaku berniat berbuat baik, falam ya'malha, dan dia belum melakukan, faktubuha hasanatan, makalah catatlah satu pahala. Fa'idha amilaha, apabila mewujudkannya dalam bentuk perbuatan niat baik tadi, faktubuha bi asli ila sab'imi'ah, maka catatlah 10 hingga 700 kali lipat. Ya, gimana? Apa maksud hadis ini? Berniat jahat dicatat tak? Tidak. Baru kapan dicatat? Melakukannya. Tapi apabila enggak berani, enggak jadi melakukannya, malah dapat satu. Tapi apabila berniat baik, padahal belum melakukan itu, sudah tercatat satu pahala. Apabila mengerjakan 10 kali 700, maka berniat-niat sajalah yang baik-baik. Nah, kalau menurut hadis ini, kira-kira kita lebih banyak pahala atau dosa? Pahala. Karena hitungannya tadi apa? 1 banding 700 maksimal, minimal 10. 100 nggak dapat. Nggak usahlah 700 terlalu tinggi. 100 nggak dapat. Kita salah paham, kita pikir apa? Berbuat dosa, satu dosa, berbuat baik, satu pahala, satu-satu. Kalau satu-satu ya kayaknya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kita ini banyak kali dosa? Kira-kira menurut ibu-ibu ini sehari-hari apa yang menyebabkan banyak kali dosa ini? Kadang-kadang sering saya tanya, kira-kira saya bukan hanya pengajian ini, saya tanya, kira-kira kita lebih banyak pahala atau dosa? Banyak dosa. Kenapa bilang banyak dosa? Kira-kira apa yang menyebabkan kita banyak dosa? Apa kira-kira menurut dan ini apa? Nggak jaga lisan, nggak jaga
Coba jawab dengan hadis. Gimana? Coba perhatikan ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "An aktsari ma yudkhilun nasa an-nar." Apa yang kebanyakan membuat orang masuk neraka? Faqal, Nabi menjawab. Apa kira-kira jawaban Nabi? Siapa tahu udah pernah saya sampaikan di sini. Apa jawaban Nabi? Jadi ketika sahabat tadi bertanya, apa yang kebanyakan membuat orang masuk neraka? Apa jawaban Nabi? Kan bukan bilang tentang suami. Nabi menjawab, al-famu wal farju. Apa maksudnya? Mulut dan syahwat. Nah, ini rupanya yang membuat banyak kali dosa kita, yang membuat orang banyak masuk neraka. Kenapa dengan mulut? Kita kalau ngomong nggak dibumbui dengan ribah, nggak enak omongannya. Kalau udah bercampur dengan ribah, oh kayak gitu ya, kata-kata kayak gitu udah kena tuh. Oh baru tahu saya, udah masuk. Terbongkar dulu, habis orang. Ibu ini nggak betul, ibu sana nggak betul, si Fulan nggak betul, si Fulan. Semangat lagi, tambah kopi lagi, tambah kacang, habis kuih hari raya. Tadi kenapa? Riba. Kebiasaan riba jadi tukang fitnah. Jadi mula-mula tajassus. Tajassus itu apa? Apa tajassus itu? Cari-cari kesalahan orang lain, cari kambing hitam. Suka sekali menyalahkan orang lain, cari-cari kesalahan orang lain. Kalau kita suka mencari-cari kesalahan orang lain, mana ada manusia nggak ada salah? Betul tak? Tidak. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk cari-cari kesalahan orang lain. Maka Allah mengatakan wala tajassasu, jangan kamu suka cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, jangan kalian saling menghibah. Jadi kebiasaan tajassus jadi suka ghibah, kebiasaan ghibah jadi suka fitnah. Inilah yang kata Nabi tadi. Ketika sahabat bertanya an aksari ma yudkhilun nasa an-nar, tentang apa yang kebanyakan membuat orang masuk neraka, Nabi mengatakan al-famu wal farju, mulut dan syahwat. Ini syahwat juga masalah. Gak bisa lihat perempuan cantik sikit, gak bisa lihat ganteng sikit, susah. Makanya Allah paham kita ya. Maka Allah mengatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah menahan pandangannya ketika lihat perempuan dan menjaga kemaluannya. Bukan enggak boleh lihat, kalau enggak boleh lihat nanti ketabrak bintis apa ketabrak tiang nanti. Boleh lihat, tapi apa maksudnya? Jangan diresapi, jangan kita tahan pandangan kita, jangan lihat perempuan kayak mulut telan. Orang kalau tidak bisa menjaga syahwat, maaf kita bilang, walaupun melihat wanita telanjang sekalipun, kalau dia bisa menjaga syahwatnya nggak terpengaruh. Tapi kalau orang nggak bisa menjaga syahwatnya, terbungkus apa namanya? Nampak hidung saja, hidung itu pun hidungnya bahaya. Betul tak? Otak kotor, hati kotor. Nah, jadi apa tadi kata Nabi yang kebanyakan membawa orang masuk neraka? Makanya kalau kita nggak ingin tadi kan, ingin agar ketika yaumul hisab, ketika diletakkan mizan, agar pahala kita lebih berat, ya, maka kita yang paling penting, karena ternyata yang membuat kebanyakan
manusia masuk neraka itu yang membuat timbangan keburukannya, dosanya jadi berat karena mulut dan kemaluan. Sakit mulut. Maka saya contohkan Bu ya. Ini saya contohkan. Udah pernah saya kasih contoh sini. Dan saya ulang lagi biar lengket. Ibu-ibu pernah ditubruk babi? Pernah nggak ditubruk babi? Oh, pernah nggak ditubruk babi? Ecek-ecek pernah. Kira-kira kalau betul-betul kita ditubruk babi, berapa lama sakitnya Bu? Berapa lama kira-kira sakitnya? Berapa lama sakit Bu? Sebulan sembuh. Sebulan ya? Sebulan sembuh. Betul ya? Kita ditubruk babi sedang jalan di hutan, tiba-tiba datang bau. Sakit kan? Berapa lama? Sebulan. Coba bandingkan dengan orang bilang ke kita, muka ke kayak babi. Berapa lama sakit Bu? Mana lebih sakit Bu? Hah? Lebih sakit? Diomongin. Itu enggak berhenti-berhentinya bercengket gini, cantiknya dibilang kayak babu. Makanya hati-hati. Makanya Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau lebih bagus diam saja. Kenapa Bu hari ini diam kali nggak ngomong-ngomong? Kalau udah ngomong lebih banyak. Iya. Kenapa Bu diam kali ini? Sakit gigi ya. Nah, jadi tadi apa? Untuk apa tadi pahala? Agar ketika nanti diletakkan mizan, pahala kita lebih berat, dosa kita ringan. Ya. Tapi bagaimana kalau ternyata walaupun kita tahu tadi satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 lipat, tapi kita merasa tetap banyak dosa. Gimana caranya? Tapi setelah Ustaz jelaskan tadi satu kebaikan dilipat gandakan 10, tapi kayaknya masih merasa lebih banyak dosa. Apa solusinya? Jadi setelah kita kali-kali pakai kalkulator, tadi satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700, sementara dosa cuma 1. Tapi setelah akhirnya juga ternyata lebih banyak dosa. Apa solusinya? Bertobat. Kalau bertobat dihapus, walaupun ternyata kita tetap banyak dosa, walaupun sudah dilipat-lipat tadi ternyata tetap banyak dosa karena mulutnya nggak berhenti ya Pak, nge-brand orang, berhenti tetap banyak. Apa solusinya? Bertobat. Apa yang dimaksud dengan bertobat? Apa itu tobat? Nah, kata Nabi, an-nadamu taubatun, menyesal itu bertobat. Apa maksudnya menyesal? Nah, enggak berbuat lagi. Ketika kita ngomongin orang, apa tuh ibu tuh nggak betul, dia diktator tuh kayak betul dia, astagfirullah. Astagfirullah, tanpa sadar saya sudah menerima astagfirullah, bertobat. Artinya bertobat-tobat enggak mengulangi lagi. An-nadamu taubatun, tobat itu menyesal, enggak mengulangi lagi. Tapi kalau besoknya mengulangi lagi, bukan tobat namanya. An-nadamu taubatun, kata Nabi, bertobat itu menyesal. Menyesal artinya enggak mengulangi lagi.
Paham ya? Kalau mengulangi lagi, itu tobatnya tobat ecek-ecek. Tobat ecek. Ya. Yang sebenar-benar ya. Ya. Oke lah. Tadi kita yakin kita lebih banyak pahala. Kenapa? Karena tadi ya, al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ah. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 100 kali lipat. Kita yakin lebih banyak pahala. Tapi jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Coba buka surat Al-An'am ayat 88. Al-An'am 88. Al-An'am 88. Itulah petunjuk Allah, dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan juga mereka kerjakan. Apa maksudnya itu? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, mati dalam keadaan syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka Allah hapuskan seluruh pahalanya, amalannya. Kalau sudah dihapus, apanya yang ditimbang? Walaupun banyak tadi, kita bawa pahala 90 kilo, dosa cuman 10 kilo. Tapi kalau sudah ke pahala tadi yang 90 kilo, ini cecek ya, dihapuskan oleh Allah, apanya yang ditimbang? Walaupun dosa kita hanya 10 kilo, cuman itu yang tersisa, sementara kebaikan tadi sudah hilang. Selesailah sudah. Nol. Makanya hati-hati. Kita jangan hanya fokus kepada pahala, tapi fokus juga kepada tauhid. Jangan mati dalam kesyirikan. Karena tadi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Dihapus panena lam yang ditimbang. Ya. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Sekarang saya tanya sama ibu, jawab dengan jujur dari hati yang, kalau sudah Allah haramkan surga, kemana kita? Gak ada tempat lain. Kalau bukan surga, apa kayak kita di dunia ini? Haram tinggal di mana aja, tak masalah. Tinggal di Medan. Kata orang Medan, tak boleh tinggal di Medan, pindah Jakarta. Bilang orang Jakarta, lo nggak boleh lo tinggal di sini lo, buat pembeli lo, pindah ke tempat tuan. Tidak ada boleh tinggal di kau. Artinya ada tempat. Tapi kalau sudah Allah katakan haram di surga, gak ada tempat lain, gak ada tempat tuan di sana. Kita akan masuk neraka. Makanya hati-hati. Nah, ini baru saya jelaskan apa saja contoh-contoh syirik yang sering terjadi di masyarakat kita. Nah, ini banyak yang kadang-kadang nggak tahu. Yang pertama, catat contoh-contoh syirik tadi, yang tadi akhirnya pahala kita walaupun berat sekali jadi tidak bermanfaat. Yang pertama,
perdukunan. Nah, perdukunan. Apa yang pertama, Bu? Perdukunan. Dukun. Apa pengertian dukun, Bu? Apa tahu? Catat. Dukun adalah, coba Ibu catat. Dukun adalah, dukun atau sukun? Kalau sukun? Nah, dukun adalah orang yang meminta bantuan setan. Ya, kata silakan. Dukun adalah orang yang meminta bantuan setan. Orang yang meminta bantuan setan untuk pengobatan, mencari barang yang hilang. Dukun adalah orang yang meminta bantuan setan untuk pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Coba ulang balik. Dukun adalah orang yang meminta bantuan setan untuk pengobatan orang, mencari barang yang hilang, dan meramal nasib dan masa depan. Ya, itu dukun dan masa depan. Nah, sekarang saya kasih contoh. Sekarang saya kasih contoh ya. Misalnya ada orang datang kepada seorang kakek-kakek. Ya. Tuh dia bilang, "Kek, saya sakit, Kek." Nah, ya. Saya sakit perut, Kek. Apa obatnya, Kek? Terus kakek itu bilang, "Oh, obatnya itu daun kates, dicampur garam, dicampur kunyit, direbus, diminum 3 kali sehari." Saya tanya, ini dukun apa tidak? Tidak. Kenapa? Obatnya langsung dikasihkan itu herbal. Nah, coba lihat pengertian dukun tadi. Apa kata kuncinya? Meminta bantuan setan. Ini ada nggak minta bantuan setan? Ya. Berarti bukan dukun nih. Jadi ini perlu nih, jangan sikit-sikit kita dukun. Ada orang pandai membantu melahirkan, kita bilang dukun beranak. Ada yang pandai ngurut, kita katakan dukun patah. Ya? Ini sikit-sikit dukun. Nah, contoh kedua. Misalnya ada orang datang, ya, "Mbah, saya sakit perut, Mbah." "Oh, kamu kenapa?" "Oh, ini kamu potong ayam putih, ya. Kamu makan tengah malam, kemudian kamu baca-baca ini. Nah, ya, insya Allah kamu sembuh." Dukun apa tidak? Nah, kalau itu dukun, kenapa? Enggak masuk akal. Apa pula urusannya ayam putih, emangnya ayam merah nggak boleh? Dan kenapa harus dimakan tengah? Itu dukun. Walaupun dia nggak bilang mau minta bantuan setan, tapi dari perkataannya yang nggak masuk akal itu sudah dukunnya tadi ibu. Tengah malam lagi, bayar mahar lagi. Nah, dah. Contoh kedua. Jadi tadi untuk pengobatan ya. Yang kedua tadi apa? Mencari barang yang hilang. Nah, contoh gini. Misalnya ibu-ibu hilang barang, apa contoh hilang barangnya? Apa barangnya? Emas. Emas banyak di Jawa, emas dono, emas. Mas cincin taruh di situ, istrinya. Oh,
Oke, baik, emas. Hilang emas. Berapa mayang? 2 mayang. 2 mayang. Pergilah ke seseorang. Oke, saya hilang emas. Bagaimana bentuknya? Oh, gelap. Di mana hilangnya? Hilang beneran. Jam berapa? Udah, tanya lengkap. Kemudian oleh kakek ini dia kirimlah informasi tadi ke teman-temannya melalui Facebook, Facebook, ke WA segala, ke polisi segala macam. Akhirnya ketemu. Dah bilang lah, alhamdulillah sudah ketemu cincinnya. Ada orang jual rupanya di kedai sebulan depan. Nah, saya tanya sekarang, ini dukun apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak minta bantuan syaitan, minta bantuan pada Facebook. Facebook tadi WA, sharing-sharing. Nah, informasi. Contoh kedua. Oke, saya kehilangan emas. Oh, hilang emas. Oh, bentar di Terawang sih pakai air. Oh, itu emas kamu sudah di Korea sekarang. Dukun apa tidak? Kenapa? Dia nggak masuk akal, sudah pakai Terawang. Nah, ini dukun. Paham ya? Enggak, itu tadi mencari barang yang hilang. Atau bahasa tanya tukang kemalon. Nah, itu dukun. Contoh ketiga. Yang ketiga tadi apa? Meramal nasib dan masa depan. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Beginilah, Kek. Kira-kira saya ini terpilih nggak jadi anggota dewan? Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Lampu Nurut. Dapil apa kamu? Dapil tempat saya tinggal. Kamu pernah bantu masyarakat? Apa tidak? Pernah saya bantu masyarakat. Ya, masyarakat dekat dengan saya, banyak yang dukung saya. Terus kakek ini bilang, insya Allah kamu terpilih. Dukun apa tidak? Ya. Enggak. Kenapa? Karena dia memperhitungkan kekuatan politiknya. Bukan dukun itu. Nah, contoh ke selanjutnya. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Aduh, Kek, kira-kira saya ini terpilih enggak? Kamu dapil mana? Dapil Lampu Nurut sana. Kamu tinggal di mana? Tinggal di Singkil. Kenal enggak orang? Enggak kenal, cuma saya nasib-nasiban. Ntar ya, kita Terawang. Oh, kamu ini menurut ramalan kakek kamu insya Allah terpilih. Bayar dulu 5 juta. Ini dukun apa tidak? Karena dia bilang terpilih, orangnya aja enggak dikenal, ya. Ini sudah minta bantuan syaitan, walaupun dia enggak bilang. Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Ibu-ibu harus jadi jangan nanti datang berobat ada orang pintu cuma dimasukkan cincin aja ke dalam minum. Yakin mati kalau kita enggak bertobat, sia-sia tadi pahala. Ya. Nah, apa hukumnya? Nah, saya sebutkan hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Nabi bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Artinya, barang siapa yang pergi ke tukang araf atau kahin, menanyakan sesuatu padanya, membenarkan apa katanya, maka sungguh telah dianggap kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa hukumnya? Kufur dan syirik. Ya. Apa itu araf dan kahin? Araf dan kahin ini istilah dukun di zaman Rasulullah dan para sahabat. Ada yang menjelaskan, ada ulama mengatakan araf itu orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang telah terjadi, tukang kemalon tadi. Kalau kahin ini tukang ramal. Intinya mereka
dukun meminta bantuan setan. Datang kita, ya, kufur kita. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in la yuqbalu salatan arba'ina yawman." Ada juga la yuqbalu salatan arba'ina lailatan. Barang siapa yang pergi ke dukun menanyakan sesuatu padanya, tidak diterima salat kita 40 hari 40 malam. Jangan sikit-sikit pergi ke dukun, hilang mobil pergi ke dukun, yang hilang ya sudah hilang. Baca doa ini yang diajarkan oleh Nabi. Apa doanya? Ya. Allahumma rabban nas. Bukan. Itu doa kalau kita sakit. Ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, itu doanya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku. Kan hilang apa lagi nak? Emas tadi kan itu musibah. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik. Hilang hari ini 2 maya. Sebulan kemudian bisa beli 10 maya. Tuh. Jadi jangan kita gadaikan akidah kita. Meninggal misalnya suami, itu kan musibah. Baca doa ini. Apa doa ini? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah musibah atas pahala, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku, dan berilah ganti yang lebih baik. Meninggal suami yang kaya, dapat suami yang kaya raya. Meninggal suami yang baik, mendapat suami yang lebih baik. Meninggal istri yang baik tempat yang baik, dapat istri yang lebih baik. Jangan putus asa dari karunia Allah. Jangan kita pergi ke dukun. Hilang apa-apa, tak sabar. Allah berikan pahala dan Allah ganti yang lebih baik. Banyak kejadian seperti itu. Kadang-kadang nggak tanggung-tanggung rumah lagi terbakar. Anehnya beberapa tahun kemudian bisa buat rumah lebih besar lagi dari yang terbakar. Karena dia bersabar, Allah kasih jalan. Jangan kita stres, merasa kehilangan, nggak sabar. Hilang cincin 2 maya, seminggu nggak makan, bodoh hilang. Nggak perlu sabar, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya kan? Ini mikir ada 2 maya hilang, nggak apa, Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, ya. Jadi tadi apa yang membuat tadi pahala kita hangus? Karena kita suka pergi ke dukun. Jangan. Syirik hukumnya, kufur. Yang kedua, kan tadi yang pertama, pertama tadi apa? Berdukunan. Apa pengertian dukun tadi? Orang yang meminta. Orang yang minta apa? Ibu nggak boleh. Orang yang meminta. Nggak lengkap nulisnya. Terus dan dalam hal pengobatan atau untuk pengobatan, mencari barang yang hilang atau untuk meramal. Kata kuncinya tadi apa? Meminta bantuan setan. Nah, makanya dukun itu kadang-kadang mirip setan. Nah, ya kan? Suram ya. Karena dia makin jorok, makin sakti dia. Betul. Makin gak mandi makin kuat sihirnya. Itu bahkan ada yang berkurap-kurap badannya. Tuh kayak teman saya ada, dia memuja, dia punya ilmu kebal, dari memuja badannya kurap. Gak akan sembuh kecuali dia buang ilmu sihir. Ya, nah, dah. Yang kedua, jimat. Apa? Jimat. Ya.
kedua jimat. Ini ada kunci ya. Jimat adalah tulis. Ya, Ibu tulis biar ada catatannya. Jimat adalah benda-benda yang diyakini bisa memberi manfaat dan menolak bahaya. Apa tadi? Benda-benda yang diyakini bisa memberi manfaat atau menolak bahaya. Nah, itu jimat. Ya, jimat adalah benda-benda yang diyakini bisa memberi manfaat dan menolak bahaya atau menolak bahaya. Contoh gini, misalnya ini cincin ya, ini ecek-ecek, misalnya cincin ini. Nah, kemudian orang memakai cincin meyakini saya pakai cincin ini bisa tergila-gila perempuan dengan saya. Padahal muka saya ini hancur-hancuran. Tapi meyakini kalau pakai cincin ini suka orang sama saya. Nah, berarti dia sudah menjadikan cincin ini jimat. Atau pakai cincin ini meyakini itu banyak rezekinya. Atau lebih berwibawa kalau ngomong dekat abang, nggak berani bantah. Keyakinan seperti ini hukumnya telah menjadikan syirik telah menjadikan benda ini sebagai jimat. Kenapa? Karena itu persoalan gaib. Paham ya? Rezeki persoalan gaib. Ya. Dan lain-lainnya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, kecuali Dia. Nah, itu jimat. Atau kalau saya pakai cincin ini selamat saya. Walaupun saya berada dalam perang, kalau pakai cincin ini nggak kena peluru. Nah, itu sudah menjadikan benda ini sebagai jimat. Apa hukumnya? Kata Nabi, man ta'allaka tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah syirik. Ya. Innama ruqa, sesungguhnya mantra kata Nabi. Watamaim, jimat-jimat. Watiwalah, guna-guna, syirkun, semuanya syirik. Paham ya? Nah, jangan nanti ini ibu pakai ya, kalau ibu pakai ini nanti ibu sembuh penyakit. Padahal nggak ada hubungan, kecuali kalau ada hubungan secara ilmiah. Misalnya ada magnet, itu lain ya. Nah, ini nggak ada apa-apa, cuman hanya benda biasa tapi diyakini macam-macam, itu sudah jadi jimat. Taruh di pinggang, katanya apa? Untuk menolak penyakit. Ini jimat. Nah, Nabi mengatakan, la tabqayana fi raqabatin ba'irin qiladatun min watarin illa quti'at. Kata Nabi, jangan kamu sisakan satu pun jimat yang dikalungkan di leher unta melainkan kamu potong. Nabi menyuruh potong kalau ketemu jimat. Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu ketika melakukan safar itu melintasi padang pasir yang ganas. Kadang-kadang badai pasir, kadang-kadang perampok di tengah jalan. Jadi mereka gantungkan jimat dengan keyakinan selamat dalam perjalanan. Nabi menyuruh potong. Jadi ibu-ibu kalau melihat ada diikat di pinggang, potong. Berani? Orang nggak berani. Punya orang nggak berani. Di tangan kita yang dipotong ya. Ada yang pakai pagar tubuh, tapi ingat itu syirik. Nah, kalau seperti ini akidah kita, keyakinan kita, mati nggak sempat bertobat, sudah tadi pemutihan dihapus pahala-pahala kita. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, maka Allah hapuskan semua.
harus bertobat sebelum mati. Nah, itu dia. Orang bertauhid itu dia serahkan kepada Allah, tak perlu kepada benda-benda. Yang menyelamatkan dia Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hambanya, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Ini kita meyakini benda-benda bisa menghilangkan kemudaratan. Sudah mengangkat benda-benda sebagai Tuhan. Serahkan saja sama Allah. Ya, serahkan saja sama Allah. Nggak perlu dengan benda-benda. Itu kalau dijawab banyak, kadang-kadang keris diyakini sakti, bisa mendatangkan hujan, itu semuanya sihir semuanya. Ya, itu wilayah kesyirikan. Coba sedikit lagi. Sebenarnya banyak contoh-contohnya, tapi saya adukan satu lagi. Nanti baru kita diskusi. Yang ketiga, mantra. Mandra apa mantra? Mantra. Kalau mandra? Mantra. Ya, mantra. Apa itu mantra? Ya. Ya, tulis Bu ya, tulis saja biar. Mantra adalah bacaan-bacaan yang dibaca oleh dukun untuk berhubungan dengan setan. Nah, coba ulang balik tadi apa? Mantra adalah bacaan-bacaan yang dibaca oleh dukun untuk berhubungan dengan setan. Ya. Makanya kalau kita pergi ke dukun, dia berhubungan dulu dengan setan. Caranya membaca mantra. Makanya komat kami. Contohnya dia sediakan apa namanya tuh, dibakar kukunya, entah dia mau, mambang gunung, mambang langit, mambang laut. Kemudian dia seperti kemasukan. Lantas kemudian dia sudah nggak sadar diri lagi, sudah kerasukan setan. Mulailah dia bilang, penyakit ini, gini. Kadang-kadang dia adu domba. Ini hukumnya syirik. Innama ruqa, kata Nabi, sesungguhnya mantra, wa tamaim, jimat, wa tiwala, guna-guna syirik. Kenapa tadi mirip? betul. Ya. Dan mantra ini itu bermacam-macam menurut tujuannya. Ada tujuan mencelakai orang, lain lagi mantranya. Ada tujuan supaya perempuan terpungu-pungu sama dia, apa terpungu-pungu? Gila-gila sama, lain lagi mantranya. Ada ingin macam-macam. Makanya juga beda-beda mantranya. Mantra itu yang buat itu setan itu sendiri. Ada yang untuk mendatangkan jatuh cinta. Makanya jangan heran kadang-kadang ya, ada seorang gadis cantik jelita, primadona desa, apalagi itu bisa tergila-gila dengan seorang kakek-kakek yang udah bau tanah. Kalau menurut logika nggak mungkin, karena pengaruh mantra tadi apa namanya tuh, ya, sihir untuk mendatangkan cinta yang disebut dengan pelet, pakai mantra. Cuma dia nggak berlaku permanen.
Ada masanya hilang, nanti disihir lagi, maka tergantung terus. Makanya jangan heran ya, kok bisa ya dia suka sama sepulang itu? Itu bisa jadi ada dua sebab. Misalnya kita melihat ada seorang gadis cantik, dia suaminya orang sudah tua renta. Itu ada dua kemungkinan. Pertama karena pengaruh dompet, yang kedua karena pengaruh pelet. Pelet itu apa? Pakan ikan bukan? Guna-guna. Pertama karena pengaruh dompet. Dompet itu besar pengaruhnya. Coba sekarang ini pikir. Ya, ada orang dia miskin tapi cantik, nggak pernah dia naik mobil. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek berumur 50 tahun, uangnya triliunan. Apapun mobil dia pingin tinggal bilang pluk gitu. Enggak. Daripada dia menikah dengan orang biasa, seumur hidup dalam pikiran dia belum tentu naik mobil Fortune saja. Nekat dia, umur 80 lah, cepat mati bagus dalam pikir dia. Tidak. Kuat sekali pengaruh dompet itu, muka berantakan kalau ditempel-tempel uang jadi ganteng sudah. Ya, taruh tempel uang banyak-banyak tebal-tebal itu pasti nampak gagah. Coba-coba. Baik laki-laki maupun perempuan tak bisa. Hanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah yang bisa tidak terkena dengan fitnah harta. Ini fitnah harta. Yang kedua pelet, kalau nggak punya uang pakai pelet. Ini uang nggak ada, pakai pelet. Guna-guna lah, ada yang pakai minyak lintah macam-macam. Tadinya nggak suka, tiba-tiba sudah manjat-manjat dinding, ada lofi-lofi. Tadinya nggak suka. Ya, itu menggunakan untuk berhubungan dengan setan itu menggunakan mantra. Mantra tadi apa, Bu? Bacaan-bacaan yang dibaca oleh dukun untuk berhubungan dengan setan. Nah, sudah berapa? Yang pertama tadi apa? Kedua, yang ketiga, yang keempat guna-guna atau disebut tiwalah. Yang keempat tiwalah. Apa hadisnya? Hadis tadi kata Nabi, innamal ruqa, sesungguhnya mantra, wattamain jimat-jimat, watiwalah guna-guna, syirkun semuanya syirik. Tiwalah ini banyak jenisnya, guna-guna ini banyak jenisnya tergantung tujuannya. Ya, guna-guna ini banyak jenisnya tergantung tujuan dan kegunaannya. Kalau tujuannya untuk mencelakai orang namanya apa tahu? Santet. Nah, kalau tujuannya tadi apa? Untuk mencelakai orang, dibuat sakit perut, nanti dikirim jin ngobok-ngobok perutnya nanti. Jadi saya ulangi lagi, guna-guna ini, tiwalah ini banyak jenisnya, tergantung tujuan dan kegunaannya. Kalau tujuannya untuk membuat orang celaka, apa namanya tadi? Santet. Makanya ada dukun santet. Kalau tujuannya untuk membuat orang suka atau jatuh cinta, namanya pelet. Apa? Pelet. Tiba-tiba kita suka. Nah, kadang-kadang suami istri orang kadang-kadang diambil. Dianya istri orang itu cantik, datang dipelet, akhirnya dia minta cerai sama istrinya, menikah sama dia. Itu banyak hati. Ya, orang yang penting kan senang. Mana ada pikir dia pikir surga dan neraka. Yang penting senang. Ya. Kalau tujuannya untuk cari kaya, kalau di Jawa disebut pesugihan. Kalau di Aceh ini saya nggak tahu apa namanya.
pesugihan. Jadi tujuannya apa? Untuk mencari kaya. Nah, misalnya gini misalnya contohnya. Dia bertapa di kali atau sungai yang angker, yang nggak jarang datang manusia, nggak ada datang manusia, dia bertapa di situ, bisa dengan telanjang bulan misalnya atau apalah. Tiba-tiba datang setan. Lantas dia buat perjanjian dengan setan. Ya, perjanjiannya apa? Misalnya setan akan mencari emas untuk dia. Nanti sebagai imbalannya dia akan menyerahkan bayi yang baru lahir sebagai tumbal. Makanya kadang-kadang kan kuburan bayi baru lahir itu dijaga. Kadang-kadang nanti dia bilang imbalannya nanti lidah orang, lidah mayat. Nah, makanya kadang dijaga. Takut dibongkar oleh yang memuja tadi. Nah, nanti sebagai imbalannya nanti setan itu mencari emas dan sebagainya, mencari harta. Nah, dan jenis banyak-banyak macam-macamnya. Nah, itu wilayah-wilayah syirik semuanya. Kalau mati tidak bertobat, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Banyak contoh-contoh yang lain nggak mungkin kita jelaskan di sini. Nah, silakan ibu-ibu yang mau bertanya, silakan, ada waktu kira-kira 5 menit lagi. Ustaz, guna-guna tadi Ustaz, guna-guna adalah mencelakakan orang. Oh ya, belum saya. Guna-guna adalah, tulis guna-guna adalah sihir untuk mempengaruhi orang lain. Apa guna-guna tadi? Sihir untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan dan maksud tertentu. Nah, apa tadi? Sihir untuk mempengaruhi orang lain, bertujuan untuk maksud dan tujuan tertentu. Nah, guna-guna adalah sihir untuk mempengaruhi orang lain dan sihir untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan dan maksud tertentu. Nah, makanya tadi kalau maksudnya ingin mencelakai orang lain namanya santet. Kalau tujuan orang lain tujuannya untuk gait cewek namanya lele. Nah, kalau tujuannya ingin cari kaya, pesugihan, dan lain-lain. Nah, dan lain. Ya. Nah, di rajah itu tergantung rajahnya bagaimana. Kalau rajahnya ya kita baca ayat kursi ke air, contohnya ya, kita baca ayat kursi ke gelas air. Ketika kita baca itu bergerak gelombang suara merambat ke air. Jadi dengan kata lain ayat kursi itu merambat ke air, tapi nggak lama, diminum oleh anak. Dengan kata lain, gelombang suara itu masuk ke tubuhnya melalui air gelombang suara, tapi nggak lama, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya baca ayat kursi disimpan berhari-hari, sementara gelombang suaranya nggak ada lagi, itu sudah menyimpang. Paham ya? Misalnya gini, kita baca ya, misalnya surat Al-Ikhlas, kita hembuskan. Itu waktu kita baca kan terbentuk namanya gelombang suara. Kayak ini ya, misalnya kayak Baitur Rahman, kenapa bisa terdengar di radio itu melalui gelombang suara. Nah, gelombang suara itu juga bisa merambat ke air. Jadi ayat kursi yang kita baca itu merambat ke air. Dengan kata lain, dalam air ini sudah ada gelombang suara ayat kursi, diminum, maka kan masuk ke tubuh. Tapi nggak lama dia. Nggak boleh disimpan. Nggak boleh disimpan. Kalau disimpan dia nggak ada lagi gelombang suara itu kan. Gelombang itu kalau antum ambilnya. Gini kan, gelombang kan? Siap dibaca, Tapi langsung kasih. siap dibaca langsung kita minum. Maka ketika masuk ayat kursi, jin setan yang ada dalam tubuh itu kepanasan dia, menjerit-jerit, keluar. Kalau nggak keluar, atau bisa juga langsung dibaca ayat kursi atau namanya. Tidak mesti dengan orang, Ustaz, kita sendiri. Kita sendiri. Tidak mesti dengan orang. Ya. Ustaz, ada yang pakai kunyit, ada yang
pakai beras. Di gini. Satu begini. Kalau enggak dilempar atas anak kita. Nah, itu yang hati-hati ya. Karena tidak ada hubung. Kalau kunyit itu dimakan mungkin masih ada hubungan. Tapi kalau digini-gini aja itu hati-hati. Mediasi itu Ustaz. Hah? Mediasi. Nah, itu hati-hati ya. Kalau pokoknya ada hal aneh-aneh nggak masuk akal itu biasanya sudah menyimpang. Misalnya orangnya di sini, tapi yang mengobatinya, itu udah hati-hati. Itu sudah main pihak ketiga, yaitu bangsa jin itu sudah mengarah ke perdukunan. Nah, kalau sekedarnya itu aja, ya. Ya, itu dukun, termasuk dukun ya. Makanya kata Muaz bin Jabal, sahabat Nabi, hati-hati dengan setan yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menipu manusia. Tidak boleh, itu hati-hati ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk jimat, bukan untuk seperti itu. Al-Quran itu sebagai hudan, wasifa, penyembuh dari penyakit rohani. Misalnya kita gelisah, baca Al-Quran tenang, itu namanya penyalahgunaan ayat Al-Quran. Bahkan ada juga kadang-kadang ayat Al-Quran itu dibuat seperti bentuk spiral, katanya jimat anti hamil. Jadi rusak Al-Quran itu dibuat oleh orang dukun-dukun ini. Makanya sebaiknya dihindari ya. Bagus kita baca sendiri. Ya, karena ini sudah azan, mudah-mudahan akan manfaatnya. Aku lebih qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.